the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pajak di seluruh tanah air. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Montir pajak kali ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan terpenting dalam membuat sebuah tax planning. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam melaksanakan fungsi tax management, tax planning merupakan tahap yang paling pertama urutan hierarkinya, ya. Dalam prakteknya, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi tax planning ini bersifat multidisipliner, sehingga diharapkan untuk menjadi seorang perencana pajak yang baik haruslah memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu mengupdate diri, ya, dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku setiap perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu. Baiklah sahabat-sahabat pajak, kita langsung saja pada tahapan yang pertama, ya. Tahapan yang pertama itu adalah analisis database informasi yang ada, analysis of the existing database. Tahapan pertama ini merupakan tahapan menganalisa terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersil dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan setiap elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak, yang nantinya akan dirumuskan sebagai sebuah rencana pajak yang paling efisien. Pada tahapan ini, database yang harus dianalisis antara lain sebagai berikut. 1. Analisis terhadap kejanggalan atau komponen-komponen yang berbeda, yaitu dalam pembayaran dan pelaporan pajak bulanan PPh pasal 21, PPh badan dan PPN. Berikutnya, dalam pemotongan dan pelaporan pajak bulanan PPh pasal 23, 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang berikutnya yang dianalisis adalah dalam SPD tahunan PPh pasal 21 dan PPh badan dengan senantiasa mengkaitkannya dan merekonsiliasikannya dengan pembukuan perusahaan. Yang kedua adalah analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang. Selanjutnya kita masuk langkah kedua, yaitu membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak, design of one or more possible tax plan. Setelah tadi melakukan langkah atau tahap awal, maka harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan kita lakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan tax plan mana yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk kita implementasikan. Berikutnya langkah ketiga adalah evaluasi atas perencanaan pajak yang telah kita lakukan. Jadi beberapa model perencanaan pajak tadi telah kita tetapkan, lalu kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga ini adalah mengevaluasi. Dalam tahap ini evaluasi dilakukan sekaligus untuk melakukan pengendalian pajak yang merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak yang kita lakukan bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal ataupun materialnya. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak atau tax review, ya, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan review atas pengkreditan pajak masukan, apakah faktur pajak yang diterima memenuhi persyaratan sebagai faktur pajak standar atau tidak. Yang kedua, melakukan review apakah faktur pajak telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu. Ketiga, melakukan review apakah retur yang telah dicatat dan dilaporkan telah benar, baik secara formal maupun secara material. Dalam tahap evaluasi perencanaan pajak, kita dapat mengimplementasikan tax diagnostic review, apa yang kita kenal sebagai TDR. TDR atau tax diagnostic review adalah semacam program untuk menangani kepatuhan wajib pajak yang biasanya disusun sendiri oleh tax manager dan tax konsultan dari masing-masing perusahaan. Jadi setelah menetapkan alternatif mana yang akan digunakan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya akan diperoleh dari suatu perencanaan pajak.
Adapun tujuan dilakukannya tax diagnostic review ini adalah satu, mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, meminimalisasikan terjadinya transaksi yang dapat menimbulkan risiko permasalahan pajak. Ketiga, meminimalisasi sanksi perpajakan yang diakibatkan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh unit bisnis, kemudian memperbaikinya. Yang keempat, agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan datang. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, yakni analisis database informasi yang ada, lalu membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak, ketiga, evaluasi dan presentasi pajak, maka untuk menjamin kesempurnaan tax planning yang kita buat, kita memasuki langkah keempat, yaitu debugging the tax plan atau mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Dalam konsep manajemen, pengendalian controlling dapat dilakukan dengan dua cara biasanya, yakni pengawasan preventif dan pengawasan yang sifatnya represif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak merupakan bentuk pengawasan yang represif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan direview terus-menerus dan dicari kelemahan dan kekurangannya untuk kemudian dibenahi dan diperbaiki. Setelah melakukan penyempurnaan dengan mencari kelemahan-kelemahan dan kemudian memperbaikinya atau debugging the tax plan, maka langkah yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa memutakhirkan rencana pajak yang telah kita buat, updating the tax plan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam melaksanakan perencanaan pajak perlu memproyeksikan perubahan yang sedang terjadi sekarang dan waktu yang akan datang dalam tax plan yang sudah kita buat. Tax plan tersebut harus senantiasa diperbarui dan dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini sehingga sedini mungkin dapat diantisipasi akibat yang merugikan apabila terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi. Demikianlah tadi sahabat-sahabat pajak, tahapan-tahapan terpenting dalam membuat sebuah tax planning. Semoga apa yang Montir Pajak jelaskan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.